Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Ini kisah tentang cinta pasangan muda yang tragis. Cinta berakhir dengan kematian dan kursi roda. Karena kehendak Tuhan kah? Mari kita simak kisahnya. Nico dan Sylvie, sepasang kekasih yang telah berpacaran selama 8 tahun sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Hubungan mereka sangat baik dan telah mendapat restu dari keluarga. Nico dan Sylvie saling mendukung satu sama lain, sehingga mereka berdua lulus di perguruan tinggi negeri ternama. Nico lulus di Bandung dan Sylvie lulus di Aceh. Mereka tetap menjaga hubungan dengan baik hingga lulus kuliah dan masing-masing kembali ke kampung halaman kemudian bekerja. Sylvie bekerja sebagai guru dan Nico membuka kafe sebagai usahanya, juga berjualan parfum dan membuka studio band. Dengan semangat dan kegigihannya, usaha yang dia bangun membuahkan hasil. Nico bisa beli rumah, beli mobil, dan berangkat umroh dengan kedua orang tuanya. Ia bahkan membelikan Sylvie sepeda motor untuk berangkat bekerja. Singkat kata, Nico sukses di usia muda. Nico pun berniat untuk menikahi Sylvie karena merasa sudah mapan dan mereka juga telah berpacaran cukup lama. Nico akhirnya melamar Sylvie dan mereka bertunangan dengan pesta pertunangan yang mewah. Pernikahan mereka direncanakan akan dilaksanakan 3 bulan setelah pertunangan tersebut. Nico dan Sylvie mulai sibuk mencari wedding organizer, mencetak undangan, dan sebagainya. Persiapan nikahan, Mak. Pada suatu waktu, seminggu sebelum pesta pernikahan, Sylvie mengajak Nico berziarah ke makam ibunya. Lokasinya cukup jauh dari tempat mereka tinggal, dan mobil Nico sedang masuk bengkel. Rasanya tidak kuat jika ditempuh dengan sepeda motor. Namun Sylvie yang ngotot ingin ziarah hari itu juga, karena dia pikir sudah tidak ada waktu lagi. Masih ada waktu, besok atau lusa kan, Sylvie? Kata Nico. Nggak ada waktu lagi, Nico, harus hari ini, jawab Sylvie. Harus? Tanya Nico. Iya, harus sayang, jawab Sylvie manja. Dia tahu Nico kesel, tapi dia tak peduli. Sylvie hanya tersenyum manis. Nico keberatan jika harus menempuh perjalanan naik motor. Ia membujuk Sylvie untuk menunggu mobilnya selesai dari bengkel saja. Tapi Sylvie ngotot, memaksa Nico naik motor saja. Setelah berdebat cukup panjang, akhirnya dengan rasa kesal, Nico menuruti permintaan Sylvie. Mereka pun pergi berziarah ke makam ibunya Sylvie, naik sepeda motor. Lokasi yang cukup jauh, ditambah hati Nico yang tidak sepenuhnya happy, membuat perjalanan ziarah tersebut tidak menyenangkan bagi Nico. Saat perjalanan pulang, Sylvie mengajak Nico mampir ke rumah budenya
untuk istirahat sebentar. Namun Niko menolak karena hari sudah terlalu sore dan Niko masih menyimpan rasa kesal terhadap Sylvie yang menurutnya terlalu banyak maunya, gak sabaran. Di sepanjang perjalanan, di atas motornya, Niko kelelahan. Beberapa kali mereka hampir jatuh karena masuk lubang. Namun, karena menyimpan rasa kesal dengan Sylvie, Niko tetap memaksakan diri membawa sepeda motornya. Berkali-kali Sylvie mengajaknya berhenti untuk istirahat, namun Niko tetap menolak. Hingga akhirnya Niko dan Sylvie mengalami kecelakaan. Bersama motornya, Niko terlempar ke pinggir badan jalan. Dan Sylvie ditabrak oleh truk dari belakang. Niko melihatnya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana tubuh Sylvie, perempuan yang dia sayangi, hancur, remuk, dikilas oleh sebuah truk besar. Niko berteriak memanggil-manggil Sylvie, namun Sylvie tewas di tempat. Niko pingsan di tempat. Dan saat terbangun, ia berada di rumah sakit dengan luka-luka yang sangat parah. Dalam ruangan berdinding serba putih, Niko baru tersadar. Dia mencari-cari di mana Sylvie. Belum sempat bertanya keadaan Sylvie, Niko mendengar suara tangis ibunya serta saudara-saudaranya. "Alhamdulillah kamu sudah sadar, Nak. Alhamdulillah." Ibunya menangis terisak dan memeluk Niko dengan erat. "Ibu, Sylvie bagaimana?" Niko berusaha mencari-cari Sylvie. "Ikhlaskan, Nak. Sylvie sudah gak ada, Nak. Sylvie sudah ninggalin kita semua. Tuhan lebih sayang Sylvie. Sabarlah, Nak. Ikhlaskan." Ibunya terus bicara sambil menangis. Bagai disambar petir, Niko terdiam mendengar keterangan ibunya. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Beberapa jam yang lalu, dia masih bersama Sylvie. Sylvie dengan bahagia, dengan gembira memeluk pinggangnya di atas motor. Beberapa jam yang lalu, dia masih menyimpan rasa kesal karena Sylvie tidak menuruti keinginannya agar pergi ziarah menunggu mobilnya keluar dari bengkel saja. Masih terngiang di telinganya jawaban manja Sylvie, "Harus sekarang." Beberapa jam yang lalu, Niko pun masih kesal dan tak menghiraukan permintaan Sylvie untuk istirahat dan mampir ke rumah budinya. "Lain waktu saja, sudah sore," jawab Niko. "Tapi aku tak punya waktu lagi," balas Sylvie di telinga Niko. "Memangnya mau kemana kamu sampai gak punya waktu begitu?" balasnya. Dan Sylvie diam tidak menjawab. Diam di boncengan, diam selamanya. Betul, Sylvie memang tidak punya waktu lagi. Dia harus menepati janjinya. Dia harus menghadap Tuhannya sore itu. Itu kenapa dia memaksa Niko berziarah hari itu juga menemui makam ibundanya. Sylvie memang sudah tidak punya waktu lagi untuk menunda-nunda janji bertemu ibundanya. Barangkali saat ini mereka sudah saling berpelukan di alam sana. Niko membeku, hatinya perih, luka,
Air matanya tidak dapat keluar, lidahnya keluh, tak dapat bersuara, hingga akhirnya ia pingsan kembali. Hampir sebulan Niko di rumah sakit. Niko tak hanya kehilangan Sylvie, tunangannya yang seharusnya dia nikahi sebulan yang lalu. Niko juga kehilangan kedua kakinya. Dia kini harus berjalan menggunakan kursi roda. Niko kehilangan impiannya, kehilangan masa depannya. Mungkin dia belum kehilangan segala-galanya, tapi untuk menemukan sedikit saja harapan, Niko butuh keajaiban. Dia butuh kekuatan, dia butuh mimpi-mimpi yang menggerakkan. Niko tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali membuka matanya, hanya bayangan Sylvie yang ada di depan matanya. Sylvie yang terburu-buru mengejar waktu, memenuhi janji bertemu dengannya. "Sylvie, tunggu aku!" Seringkali teriakan itu yang keluar dari mulutnya sambil menangis di atas kursi rodanya. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.